Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Asraf Noval NIM 1810051, lalu ada Raffi Syafa Anggara NIM 1810076, Ali Fari Gilang Ramadan NIM 18165, Fahmi Ibnu Barita NIM 18146, Fandi Nur Wahid 18161, Hendriana Chandra Permana NIM 18166, dan Taufik Hidayat 18154. Kami di sini akan membahas tentang penggunaan lagu dalam hak cipta penggunaan lagu dalam aplikasi TikTok. Penggunaan lagu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi TikTok tanpa disadari membawa implikasi secara yuridis karena pengguna kurang memahami apa yang tercantum pada user generate content, di mana seharusnya melakukan izin terlebih dahulu terhadap pemegang hak cipta dan adanya penghilangan sebagian ciptaan serta perubahan pada cipta lagu tersebut. Timbul hubungan hukum dan akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pengguna aplikasi TikTok maupun pemegang hak cipta. Kemudian pertanggungjawaban dari pengguna aplikasi kepada pemegang hak cipta yaitu tanggung jawab secara hak moral dan tanggung jawab secara hak ekonomi. Pelanggaran ini terjadi karena pengguna kurang memahami apa yang tercantum pada user generated content, di mana seharusnya melakukan izin terlebih dahulu terhadap pemegang hak cipta dari lagu tersebut ketika akan menggunakan lagu dan adanya penghilangan sebagian ciptaan serta perubahan pada ciptaan lagu tersebut. Dengan adanya aturan ini, maka akan timbul hubungan hukum dan akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pengguna aplikasi TikTok maupun pemegang hak cipta. Kemudian pertanggungjawaban dari pengguna aplikasi kepada pemegang hak cipta yang tanggung jawab secara hak moral dan tanggung jawab secara hak ekonomi. Hak moral yang dimaksud tersebut tercantum dalam pasal 5 UU HC yang berbunyi, hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Sedangkan hak ekonomi terdapat pada pasal 8 UU HC yang berbunyi hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Ya, selanjutnya pengguna aplikasi TikTok dalam prakteknya juga menuai pro kontra dikarenakan pada aplikasi TikTok ini ada fitur pengunggahan lagu dengan menggunakan lagu dari pengguna aplikasi itu sendiri, yang terkadang pengguna tidak melakukan izin atas lagu yang diunggah pada aplikasi yang kemudian terpotong oleh pihak aplikasi TikTok. Para pengguna aplikasi dapat merubah tempo, menambah efek pada suara dari lagu tersebut yang kemudian dibuat menjadi video pendek. Juga dapat diunggah di aplikasi tersebut yang dapat dipergunakan juga oleh pengguna yang lainnya setelah video tersebut dipublish. Pada aplikasi TikTok sendiri sudah terdapat term of service atau syarat penggunaan yang berkaitan dengan konten yang diunggah pada aplikasi yang terdapat pada bagian user generate content. Hubungan hukum antara pengguna aplikasi TikTok yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan pencipta yang haknya dilanggar adalah perikatan yang timbul karena undang-undang, seperti yang diketahui bahwa peraturan perundangan dapat menjadi sumber perikatan. Permasalahan di sini adalah ketika lagu yang diunggah sendiri oleh pengguna aplikasi TikTok, dari mana hasil lagu tersebut didapatkan, apakah berasal dari lagu yang dikeluarkan oleh pemegang hak cipta atau lagu tersebut berasal dari situs yang tidak resmi. Karena ketika siapapun akan menggunakan lagu tersebut harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Kemudian lagu yang diunggah yang pada awalnya merupakan suatu karya asli kemudian menjadi terpotong, yang dilakukan secara otomatis dari pihak aplikasi TikTok. Selanjutnya, penggunaan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi untuk aplikasi TikTok ini juga dapat digugat oleh pihak pemegang hak cipta atau pencipta, dikarenakan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi TikTok dalam bentuk versi utuh kemudian
setelah diunggah lagu tersebut menjadi terpotong dan nada dari lagu tersebut juga bisa diubah-ubah. Dengan demikian, pelanggaran yang terjadi untuk pemotongan lagu dan perubahan tempo serta menambahkan efek suara pada aplikasi TikTok termasuk pada pelanggaran hak cipta untuk hak moral dan hak ekonomi. Di dalam pelanggaran hak moralnya, yaitu ada penghilangan sebagian ciptaan atau penghilangan sebagian karya lagu pada lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi TikTok. Seperti yang tercantum pada pasal 5 UHC di atas bahwa hak moral adalah hak dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, dan modifikasi ciptaan yang merugikan terhadap karya dan reputasi dari pemegang hak cipta. Ya, kemudian secara tanggung jawab hak ekonomi apabila lagu yang dipergunakan dihilangkan. Sebagian dalam aplikasi TikTok kemudian dipergunakan secara komersil dan hal tersebut dilakukan tanpa izin sehingga pemegang hak cipta akan merasa dirugikan, apalagi ketika lagu tersebut masuk pada aplikasi yang akan tersebar pada aplikasi TikTok. Kemudian seperti lagu yang sudah terkenal dan terpotong oleh aplikasi TikTok tersebut, selanjutnya lagu tersebut dijadikan ajang promosi aplikasi tersebut yang juga menguntungkan pihak aplikasi TikTok. Selain hal itu, untuk pengguna TikTok yang mengunggahnya ke dalam aplikasi YouTube atau platform lainnya akan menguntungkan, bahkan video yang dihasilkan bisa terkenal daripada penyanyi asli dari pemilik lagu tersebut. Pemegang hak cipta juga bisa dirugikan ketika tidak bisa menikmati royalti atau kompensasi yang didapatkan dari pengunggahan lagu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi TikTok. Untuk mengatasi suatu pelanggaran hak cipta yang terjadi, terutama adanya penghilangan sebagian isi lagu dan mengubah nada tempo dari suatu lagu yang diunggah pada aplikasi TikTok, adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, yaitu melalui upaya preventif dan upaya represif. Ya, selanjutnya adalah bentuk perlindungan hak cipta. Untuk mengatasi suatu pelanggaran hak cipta yang terjadi, terutama adanya penghilangan sebagian isi lagu dan mengubah nada tempo dari suatu lagu yang diunggah pada aplikasi TikTok, ada perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, yaitu melalui upaya preventif dan upaya represif. Yang pertama, upaya preventif. Upaya preventif suatu upaya pencegahan, yaitu untuk mengurangi terjadinya kegiatan penghilangan sebagian isi lagu dan mengubah karya dari pengunggahan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi TikTok pada layanan aplikasi TikTok. Tujuan dengan adanya upaya preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa yang terjadi di pengadilan. Adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan. Adapun usaha untuk melakukan upaya preventif adalah dengan mendaftarkan suatu ciptaan dan pemahaman terhadap undang-undang hak cipta. Sedangkan upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan daya pemahaman kepada masyarakat melalui tindakan penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, membuat suatu pemahaman bersama antara para penegak hukum tentang pentingnya hak cipta, menyebarluaskan materi-materi hak kekayaan intelektual dan memberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan kepada pelaku pelanggaran karya cipta. Yang kedua adalah upaya represif. Upaya represif yaitu upaya untuk menanggulangi tindakan terjadinya penghilangan sebagian isi lagu dan mengubah karya dari pengubahan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi TikTok pada layanan aplikasi TikTok. Upaya represif yang dapat dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran terhadap hak cipta tersebut melalui sarana hukum, maka hukum perdata, hukum pidana dapat digunakan untuk saling mengisi. Upaya represif dalam perlindungan hukum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa
penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Selain itu, upaya represif adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pencipta dan pemegang hak cipta karena karya ciptanya dipergunakan pihak lain tanpa seizin penciptanya dan adanya perubahan terhadap karya cipta serta penghilangan sebagian ciptaan dari penciptanya sehingga penciptanya atau pemegang hak cipta dari lagu tersebut secara moral dan ekonomi. Upaya represif ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan upaya perdata dan upaya pidana. Dari segi upaya perdata dapat dilihat melalui penerapan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dari segi upaya pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik mengenal adanya hukum biasa atau banding dan kasasi. Dan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dan kepentingan hukum dalam hal ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang berperkara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh, musisi pop pada umumnya menyerahkan seluruh kepemilikan dari ciptaannya kepada perusahaan label dengan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya Michael Jackson membuat sebuah album kemudian menyerahkan hak cipta secara penuh ke perusahaan label Sony. Setelah itu yang memiliki hak cipta atas album tersebut bukanlah Michael Jackson tetapi Sony. Perlindungan hukum atas hak cipta. Larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut kecuali dengan seizin pemegang hak cipta. Sedangkan jangka waktu perlindungan hukum atas hak cipta berlaku selama hidup penciptanya atau terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Dalam pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan hak cipta atas suatu ciptaan meliputi A. Program komputer, B. Sinematografi, C. Fotografi, D. Database, E. Karya hasil pengalih wujudan. Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan suatu ciptaan. Ya, selanjutnya pelanggaran hak cipta. Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika mencantumkan atau menyebutkan sumbernya dengan ketentuan antara lain. Yang pertama, penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Yang kedua, pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan. Yang ketiga, perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu, pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial. Yang selanjutnya, perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya. Yang terakhir, pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Ini merupakan kelas 194. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak cipta. Antara lain, sanksi yang diberikan bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 bulan dan denda paling sedikit 1 juta
atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.